Jadi ada yang berkomentar bahwa oh ini mempercepat kiamat. Gimana sih kalau ada cewek yang ngedance tapi dia tuh berhijab, dan ini mungkin akan ngebuat kalian tambah khawatir sama idol kalian. Kamu mungkin tidak bisa bertemu lagi. Ngeri ya. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusuf Kemenida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, Cenggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja topiknya? Wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke Cinggu, untuk topik pertama aku akan ngajakin kalian untuk berdiskusi tentang dance cover yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian lihat, ini adalah salah satu curhatan dari seorang dance cover yang ada di Indonesia. Jadi ada yang berkomentar bahwa oh ini mempercepat kiamat. Ada juga yang berkomentar, oh gini banget ya dance cover zaman sekarang. Intinya banyak banget yang memberikan komentar negatif terhadap dirinya. Entah itu dikarenakan gerakan dance-nya sampai dikarenakan kostumnya juga. Oke Cinggu, sebenarnya di sini tuh ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah kita juga harus melihat kenapa mereka memandang hal itu sebagai hal yang negatif. Nah, kalau khususnya di Indonesia sendiri, Indonesia itu masih konservatif guys. Jadi dikarenakan kita juga masih tergolong konservatif, hal-hal seperti ini juga agak sulit gitu untuk diterima gitu. Karena memang tidak biasa gitu di Indonesia seperti ini. Mungkin untuk negara-negara luar, hal-hal seperti ini sudah biasa dan juga lumrah ya. Tapi di Indonesia sendiri mungkin belum terlalu lumrah kayak gitu. Karena untuk pakaiannya sendiri memang ada yang pakai pakaian yang hot dan sebagainya, tapi tidak terlalu banyak itu sih guys. Yang kedua adalah dikarenakan culture shock juga. Jadi gini loh Cinggo, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, kita juga nggak terbiasa gitu ya kan, melihat orang menari, melihat orang ngedance dengan baju seperti itu, pasti orang-orang juga pada kaget dan bertanya-tanya, kok bisa gitu banget ya? Jujur, aku adalah orang yang sering culture shock terhadap budaya-budaya dari orang lain, karena aku juga orang kampung, pergi ke kota pada saat itu, dan aku melihat apa yang terjadi di kota, itu benar-benar membuat aku kaget banget. Karena di desa aku nggak seperti ini gitu, ngerti nggak? Jadi proses penerimaan budaya-budaya baru itu akan agak lama gitu untuk dapat kita terima. Dan yang ketiga adalah orang yang pikirannya negatif atau jorok. Kita memang tidak bisa memungkiri ya, ada orang-orang di komentar-komentar itu juga pikirannya agak negatif, agak jorok gitu, agak gimana gitu lah. Dan hal seperti ini memang bukan hanya terjadi di Indonesia saja guys. Kalau kalian lihat di negara-negara lain, seperti yang aku perhatikan, banyak juga orang yang pikirannya jorok terhadap dance cover. Contoh deh, kalian lihat yang public cover, oke? Di sana kan ada yang nonton, aku perhatikan setiap orang yang nonton, ada yang melihat hal itu sebagai sebuah seni dan juga sebuah pertunjukan yang mengagumkan, tapi ada dari mereka di sana yang punya pikiran negatif terhadap para dance cover. Dan ini memang banyak terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Nah Cinggu, dari ketiga pandangan tadi, mana yang ngebuat kalian agak berpikiran negatif terhadap orang-orang yang ngedance? Langsung saja komen di kolom komentar. Tapi Cinggu, kalau kita lihat dari sisi para dance cover, tentu hal ini juga sangat menyakitkan mereka. Karena apa? Karena dengan menari atau dengan ngedance, mereka itu dapat mengekspresikan diri mereka. Mereka tahu loh apa yang mereka suka gitu. Jadi setelah mereka tahu apa yang mereka suka, ya udah, it's time untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bisa dalam ngedance. Ada loh yang sampai nyinyirin yang dance cover ini, katanya oh itu yang dinamakan talent gitu. Padahal kalau kalian lihat gerakannya di dalam video yang ini, itu gerakannya sangat bagus banget dan tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Jujur itu membutuhkan kelenturan juga sih kayaknya, dan harus latihan juga sih, berbulan-bulan maybe ataupun bertahun-tahun. Dan setelah melihat ada orang yang ngomentarin dia kayak gitu, tentu ini juga membuat hatinya pasti menjadi sakit, kecewa, dan juga agak memarah gitu sih. Dan kita juga dapat paham kenapa dia dapat seperti itu. Dan selain itu Cinggu, dance ini juga merupakan sebuah seni. Dan kalian tahu nggak apa sih pengertian dari dance? Dance sendiri itu berarti tentang gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa, pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Dalam tari menitik beratkan pada konsep dan koreografis yang bersifat kreatif. Kata tari dalam bahasa Inggris juga terkait pada bahasa Prancis, yaitu dance, yang keduanya dianggap berakar dari bahasa Jerman kuno danson, yang berarti regangan dan tarikan. Dan untuk fungsi dari dance itu juga banyak banget. Salah satu yang aku tahu ya, dance ini juga dapat memberikan penghiburan kepada orang-orang. Salah satunya adalah orang yang menari. Karena dengan menari, dia itu dapat meluapkan emosi mereka. Dengan menari, mereka juga dapat mengekspresikan kebebasan mereka. Jadi di saat ada orang yang mengkritik dia dikarenakan dia menjadi penari dan sebagainya, agak miris melihat hal itu.
Tapi memang ini juga menjadi salah satu resiko yang harus kalian tanggung kalau kalian itu mau menampilkan tarian kalian kepada orang lain. Karena seperti yang kalian tahu bahwa tidak semua orang di dunia yang melihat video kita itu akan suka dengan kita. Pasti akan ada yang nge-dislike meskipun kita sudah berpikir bahwa oh video kita udah bagus, nggak ada yang salah. But kita juga harus bisa sih melihat orang-orang yang mencintai kita. Karena menurut aku itu juga akan menguatkan kita. Gitu sih menurut aku. Intinya buat mbak yang dance cover, keep fighting ya. Dan cinggu, selain itu ada juga yang bertanya, gimana sih kalau ada cewek yang ngedance tapi dia itu berhijab? Karena kemarin seperti yang kita lihat ada loh kontestan dari Indonesia yang ikut kompetisi, bukan kompetisi sih, tapi global audisinya Hype Label untuk join ke dalam Island season kedua, itu menari dengan menggunakan hijab. Sebenarnya untuk ini agak complicated ya, agak rumit lah gitu guys, karena ini juga sudah berhubungan dengan agama. Aku juga takut komentar yang macam-macam. Setahu aku ya, kalau kita menari dengan hijab itu agak gimana ya, karena seperti yang kalian tahu juga bahwa wanita muslim itu kan sangat dilarang banget untuk menampilkan atau menunjukkan tentang lekukan tubuh mereka kepada orang-orang yang bukan muhrimnya. Dan sedangkan untuk menari, kalau kita menari biasanya ya bagian-bagian tubuh kita pasti akan kelihatan gitu nggak sih, menonjol gitu nggak sih. Misalnya nih kita akan menggerakkan pantat ataupun dada kita gerakin, ya you know lah apa yang aku maksudin. Apalagi ini juga akan memberikan pandangan orang terhadap hijab, ngerti nggak sih? Seperti kalian lihat sekarang nih di video TikTok, banyak banget yang miris kan, orang-orang pakai hijab tapi dia kayak gimana gitu, dan disalahin orang-orang adalah hijab gitu, padahal bukan hijabnya yang salah tapi orangnya yang salah. Dan aku juga nggak tahu kenapa masih ada orang yang bisa menyalahkan hijab dikarenakan perilaku dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan aku tidak tahu kenapa ada orang yang seperti itu, bukan ngedance sih, tapi kayak joget-joget gitu aja. Pokoknya dia tuh udah mempermalukan dirinya sendiri menurut aku, karena dia udah pakai baju ketat gitu ya kan, pakai hijab juga, dikira keren apa ya. Jujur aku kayak gak suka banget ngelihat hal seperti itu. Apalagi di komentarnya itu banyak banget yang nyalahin hijabnya. Nggak waras banget sih sumpah. Dan kalau kalian sendiri gimana opininya tentang hal yang satu ini, langsung saja komen di kolom komentar. Dan jenggo, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Di sini aku akan ngebahas tentang bagaimana sih pengalaman dari orang-orang yang menjalani wajib militer di Korea. Dan ini mungkin akan ngebuat kalian tambah khawatir sama idol kalian. Nah cinggu, seperti yang kita tahu bahwa pria Korea diharuskan menghabiskan 18 bulan untuk hamil. Jika mereka udah berusia 18 tahun atau 19 tahun usia internasional, maka mereka diwajibkan untuk mengikuti wamil. Untuk artis-artis yang tengah di puncak karir, biasanya mereka akan menunda untuk mengikuti wamil, dan itu juga diperbolehkan. Selama mereka masih berusia 20-28 tahun, mereka boleh menunda masa wamil. Tapi jika lebih, ada konsekuensi. Kamu bisa aja menjadi buronan kalau terus-menerus menghiraukan panggilan wamil. Selain itu, ada dua skenario ketika laki-laki di Korea ingin mengelak dari wamil. Pertama, mereka harus sembunyi dari pemerintah, misalnya dengan kabur ke luar negeri. Contoh adalah Yoo Sung Jun, penyanyi yang sangat populer di tahun 1990-an ini, harus melepaskan karirnya di Korsel setelah dituduh menghindari dinas militer dengan menjadi warga negara Amerika Serikat. Dan sampai sekarang ia masih dilarang memasuki Korsel. Dan cinggu, kalau sampai kalian tertangkap, ada hukuman yang diterima. Kalau tertangkap karena orang tersebut menyerahkan diri, maka orang itu akan dikenakan denda, lalu bebas bersyarat, dan harus mengikuti wajib militer. Tapi kalau tertangkap polisinya bukan karena pilihan sendiri, melainkan karena kurang beruntung, maka orang tersebut akan dipenjara kira-kira 2 tahun. Kurun waktu yang sama apabila menjalani wamil. Jadi nggak ada yang namanya pemuda Korsel bebas dari wamil. Paling hanya keringanan yang diberikan. Itu pun beberapa kasus. Contoh nih, ada cowok itu adalah anak tunggal, ataupun dia ini punya penyakit berat. Tapi bagi orang-orang yang tadi ini, yang pengen wamil juga, mereka nantinya akan diberikan keringanan dan juga diizinkan untuk menyelesaikan tugas militer mereka melalui tugas yang non-aktif, seperti melakukan pekerjaan sosial atau layanan lain untuk pemerintah. Banyak penggemar yang seperti aku lihat juga sangat sedih kalau idolnya menjalani wajib militer, entah dikarenakan nanti rindu mungkin sama idolnya, ataupun takut nggak bisa ngelihat idolnya dalam waktu yang lama gitu. Karena mereka juga wamil lumayan lama lah guys ya, jadi kalian tuh harus menunggu dalam waktu selama itu untuk melihat idol kalian comeback. Dan mungkin setelah dengar cerita ini, kalian juga makin khawatir deh sama idol kalian. Sorry ya guys, aku dapat ini juga dari seorang YouTuber di Korea. Nama YouTubernya itu adalah Kelsey the Korean. Jadi dia itu menceritakan bagaimana
bagaimana sih realita orang-orang menjalani wamil. Dia ini cewek, tapi dia itu kan punya temennya ini cowok guys. Temen cowoknya ini juga menjalani wamil. Jadi temen cowoknya ini nanti akan menceritakan apa yang terjadi sama dia selama dia itu menjalani wajib militer. Dan dia ini lalu menceritakan hal itu di YouTube-nya. Kalian tahu nggak Cinggu? Dari cerita yang telah diungkapkan oleh temennya, kreasi di Korea ini mengungkapkan bahwa setidaknya ya ada 2 yang melakukan blunder selama tugas wajib militernya. Parah kan? Jadi kira-kira ada 730 sampai 1095 yang meningsoy dalam setahun dikarenakan tindakan yang tak menguntungkan tersebut. Dan Cinggu katanya ya, hal-hal seperti ini itu emang sudah biasa banget di kalangan orang-orang yang menjalani wajib militer. Ngeri ya, aku baru tahu loh guys tentang hal ini. Jumlahnya juga sangat tidak terduga, sehingga Kelsey bereaksi seperti kebanyakan orang, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia kemudian mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh siapapun. Kenapa hal itu tidak dilaporkan di berita? Karena ini loh, udah menyangkut nyawa orang gitu. Nah, temannya Kelsey ini mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan dengan kasus-kasus khusus menjadi satu-satunya yang menjadi berita utama. Antara itu dikarenakan mendapatkan tindakan dari teman-temannya, ataupun ada faktor lain juga. Itu yang menyebabkan mereka memutuskan hal tersebut. Dan sangat disayangkan juga bahwa keluarganya nanti diberitahu bahwa kamu mungkin tidak bisa bertemu lagi dengan orang yang kamu cintai karena dia sudah pergi. Itu sih tempat mirisnya. Dan sebenarnya hal ini juga sempat disinggung dalam drama Korea yang tayang di Netflix. Judulnya adalah DP. Judul serial ini sejatinya merupakan singkatan dari Deserter Pursuit, sebuah tim yang bertugas melacak dan menangkap para deserter. Kim Bo-tong yang mengadaptasi serial ini dari komik digital berjudul sama, menjadikan pengalaman pribadinya sebagai mantan personel tim DP ke dalam beberapa kisah pada serial tersebut. Wamil bagi sebagian warga Korsel dianggap 18 bulan yang sia-sia. Sebagian lainnya bahkan kabur dari kewajiban tersebut. Walau para deserter dalam serial ini pun beragam alasan untuk kabur dari camp militer, ada kesamaan yang berulang kali muncul. Salah satunya adalah tentang kekerasan. Seorang aktor dan juga model yaitu Kang Eun yang menjalani wajib militer dari tahun 2012 hingga tahun 2014 kepada pihak BBC Korea mengatakan, ketika saya menyaksikan tokoh penjahat memukul leher si serdadu, saya harus menekan tombol pause karena itulah yang persis saya alami. Saya juga sering dipukuli senior-senior saya. Tatkala seseorang memukul leher seperti itu sebanyak 20 kali, kamu akan menangis. Bukan kebetulan drama tersebut seolah-olah berlangsung pada tahun 2014, sebab sejumlah kasus penyiksaan militer pada tahun itu mengejutkan warga Korsel dan menimbulkan kemarahan publik. Pada April 2014, prajurit Yoon Seung-jo itu dikabarkan meningsoy dalam usia 23 tahun setelah mendapatkan perlakuan yang tak baik dari senior. Kejadian itu juga terungkap beberapa bulan kemudian setelah mendapat sorotan sebuah kelompok pembela HAM. Sebelum meningsoy, Yoon juga dilaporkan mengalami beragam perlakuan tak baik, termasuk dilarang makan dan juga tidur. Agak miris sih ceritanya. Dan Cinggu pada tahun yang sama, ada seorang sersan namanya adalah Im, itu melakukan balas dendam karena dia juga mendapatkan perlakuan yang tak baik. Dan dengar-dengar sih ada 5 serdadu yang meningsoy dari aksi balas dendamnya si Im. Di medsos, sejumlah warganet berpendapat serial tersebut juga terlalu berlebihan, mengingat kehidupan militer di Korsel dianggap menjadi lebih mudah dalam 1 dekade terakhir. Namun kenyataannya juga tidak seperti itu. Bagi mereka yang pernah mendapatkan perlakuan yang tak baik saat menjalani wamil, serial DP terasa begitu personal. Dan berikut adalah berbagai komentar dari para netizen Korea sana. Aku bacain ya. Drama ini membuat saya mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Semua mimpi buruk saya muncul lagi dan saya harus berhenti menonton serial itu. Kim Bo-tong juga selaku penulis skenario sekaligus pencipta serial ini menulis di Instagram bahwa DP diciptakan untuk mengakhiri ilusi bahwa seolah-olah keadaan saat ini sudah membaik. Tapi menurut aku ya, yang ngebuat drama ini juga patut di-appreciate sih, karena dia ini sudah berani loh. Oke Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah, sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.